Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan match analysis dari 3 pertandingan English Premier League. Pertandingan pertama antara Manchester United versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan MU dengan skor tipis 2-1. Pertandingan kedua antara Bournemouth versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Bournemouth dengan skor 2-0. Dan pertandingan terakhir antara Liverpool versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti untuk sementara Liverpool berada di posisi puncak klasmen English Premier League diikuti Manchester City, Arsenal dan juga Aston Villa. Sedangkan Chelsea untuk sementara berada di peringkat nomor 6 di bawah Brighton dan Manchester United masih berada di zona papan tengah, tepatnya untuk sementara berada di peringkat nomor 11. Oke, pertama-tama saya ingin memberikan analisis dari pertandingan antara MU versus Brentford. Yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bukan saja bagi Manchester United tapi juga bagi pelatihnya Erik ten Hag. Karena Erik ten Hag walaupun untuk sementara ini didukung oleh manajemen dari Manchester United, tapi harus bisa membawa timnya meraih kemenangan agar bisa keluar dari zona papan tengah yang dekat ke zona papan bawah. Oleh karena itu, di pertandingan ini terlihatlah bahwa para pemain MU bermain dengan semangat juang yang tinggi, yang jujur teman-teman sebelumnya belum pernah saya lihat di pertandingan mereka di awal musim ini. Maka itu pada saat Brentford unggul, kita lihat para pemain MU tetap bisa bermain dengan high tempo. Dan memang Brentford bukanlah merupakan tim papan atas atau tim yang biasa bersaing di papan atas. Tapi Brentford juga adalah tim yang sulit dikalahkan. Bahkan Manchester City dengan susah payah mereka menangkan 2-1 di kandang mereka sendiri, bahkan mereka tertinggal lebih dulu. Liverpool juga menang susah payah atas Brentford dengan skor 2-0. Artinya ini juga adalah ujian bagi para pemain Manchester United pada saat mereka harus berhadapan lawan tim yang punya karakteristik permainan agresif dan mereka akan bertahan dan mengandalkan counter attack. Dan sebetulnya ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Erik ten Hag untuk bisa menerapkan strategi atau taktiknya karena begitu banyak pemain dari Manchester United yang mengalami cedera. Bahkan yang bermain di sektor fullback sebelah kiri bukanlah fullback kiri yang murni. Karena yang diturunkan di sektor tersebut atau yang dimainkan di sektor tersebut adalah Lisandro Martinez yang kita tahu biasanya bermain di center back. Sedangkan Dalot harus bermain di posisi naturalnya yaitu di sebelah kanan karena Mazauri tidak fit. Kemudian belum lagi di tengah Kobbie Mainoo yang tidak bisa bermain dan mau tidak mau Erik ten Hag harus menurunkan kembali Casemiro. Setelah sebelumnya kita tahu Casemiro blunder lawan Liverpool. So this was not an easy match for Manchester United karena mereka tidak full team. Bahkan duet double pivot itu adalah Eriksen dan juga Casemiro yang sebelumnya diandalkan. Jadi memang pada saat MU tidak full team, pada saat mereka berhadapan lawan tim yang bermain dengan compact football, ya artinya disiplin dari para pemain MU itu harus bagus dan semangat juang mereka harus tinggi. Dan MU memang menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan ini. Seharusnya mereka sudah unggul lebih dulu di match ini. Dan Garnacho mendapatkan begitu banyak peluang secara keseluruhan di match ini teman-teman. Yang saya hitung dia mendapatkan total 6 peluang yang berbahaya yang 5 on target. Tapi dia hanya bisa mencetak 1 gol. Bruno mendapatkan 2 peluang. Gagal mencetak gol walaupun dia memberikan itu assist yang mahal kepada Højlund. Højlund mendapatkan 2 peluang mencetak 1 gol. Oke lah. Eriksen bisa mendapatkan peluang. Casemiro bisa mendapatkan peluang. Dalot bisa mendapatkan peluang. Jadi memang ini adalah permainan yang ofensif dari para pemain MU. Yang mengandung resiko yang sangat besar. Tapi resiko itu mereka ambil untuk bisa meraih kemenangan. Karena kalau mereka tidak bisa menang di kandang kali ini lawan Brentford, tentu akan lebih sulit langkah mereka untuk bisa bersaing di papan atas. Meskipun untuk saat ini menurut saya, ya permainan dari MU belum sempurna juga. Karena mereka masih sering kecolongan melalui counter attack. Tapi oke lah, paling tidak mereka bisa melakukan covering yang baik di defense, sehingga para pemain Brentford itu sulit untuk bisa menciptakan peluang. Karena secara total, para pemain Brentford hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Dan mereka hanya bisa mencetak 1 gol, itu pun gol dari set piece. Dari Pinnock yang golnya memang bagus banget. Tampak jelas Dalot terlambat untuk menutup ruang yang terbuka di depan Pinnock. Dan memang gol itu mereka cetak pada saat De Ligt sedang mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Dan sayang juga ya, tim medis dari MU itu gak bisa dengan cepat itu menanggapi ya cedera atau ya benturan dari De Ligt yang dia dapat di kepalanya ya. Jadi mereka kurang cepat gitu untuk bisa melakukan perawatan. Ya MU tertinggal. Memang mungkin banyak yang mengira wah akan ngelawak lagi nih MU. Tapi saya sudah feeling masa sih
mau kalah lagi. Sebelumnya kan sudah kalah lawan Tottenham Hotspur ya dengan skor 0-3 di kandang sendiri. Dan di babak kedua itu saya melihat semangat juang dari para pemain MU yang luar biasa. Yang saya kaget banget, karena biasanya itu MU kalau sudah tertinggal, wah mainnya udah gak jelas. Tapi sekarang ini terlihat skema permainannya. Karena memang cepat bola itu dialirkan ke depan dan juga ada switching play yang dilakukan. Kalau nggak Garnacho memberikan bola ke Rashford, maka Rashford yang akan memberikan bola ke Garnacho. Tapi sayangnya baik Garnacho ataupun Rashford minim memberikan umpan atau suplai bola kepada Højlund. Padahal Højlund itu adalah striker yang dibeli atau juga ada Zirkzee untuk bisa mencetak gol. Kalau bola itu tidak selalu diberikan kepada striker, tentu sulit bagi striker tersebut untuk perform atau juga mencetak gol agar MU punya peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan. Tapi ya oke lah, paling tidak Garnacho bisa menyamakan kedudukan. This is a very good goal. Dan setelah itu MU gas total, sehingga para pemain Brentford sibuk untuk bertahan. Dan mereka bisa mencetak gol kedua melalui Højlund. Pada saat dia mendapatkan umpan yang berkelas atau juga mahal atau juga manja dari Bruno Fernandes, yang kali ini tidak mendapatkan kartu merah. Karena sebelumnya kita tahu dia telah 2 kali mendapatkan kartu merah. 1 dia mendapatkan kartu merah di kompetisi antar klub Eropa, Europa League lawan Porto, dan 1 lagi pada saat bermain kalau nggak salah lawan Tottenham Hotspur. Jadi kali ini Bruno bermain baik, dia bisa memberikan umpan kunci, dia bisa memberikan assist, sehingga MU meraih kemenangan. Seharusnya MU menang dengan jumlah gol yang lebih banyak karena peluang mereka sangat banyak. Tapi memang di sini kita bisa melihat masalah dari MU selain juga kadang-kadang dalam bertahan adalah dalam urusan melakukan finishing. Tapi oke lah, ini kemenangan yang penting yang membawa MU untuk sementara berada di zona papan tengah. Dan match kedua yang akan saya bahas adalah antara Bournemouth versus Arsenal. Jujur teman-teman, saya kira Arsenal akan bisa menang dengan mudah lawan Bournemouth. Karena ya walaupun Bournemouth adalah tim yang sulit untuk ditaklukkan di kandang, tapi ya seharusnya dengan amunisi yang Arsenal punya, seharusnya mereka bisa menang. Dan saya pikir Arsenal kalah bukan karena ada kartu merah bagi Saliba, enggak. Tapi memang dari awal permainan Arsenal itu sudah berantakan. Nggak ada sistem of play yang biasa dimainkan oleh para pemain Arsenal agar bisa menciptakan peluang dengan harapan mereka bisa mencetak gol. Jadi pada saat Odegaard cedera, Saka cedera, terlihatlah kreativitas dari para pemain Arsenal minim, maka itu para pemain Bournemouth juga bisa dengan mudah menangani serangan mereka. Dan memang di menit-menit awal itu para pemain Arsenal sudah dipres habis-habisan. Maka itu David Raya pun melakukan kesalahan yang hampir saja pemain Bournemouth itu Semenyo kalau nggak salah namanya mencetak gol. Jadi memang permainan dari Arsenal tidak seperti biasanya. Ya saya kira palingan Arsenal akan mendapatkan hasil draw melihat permainan mereka di menit-menit awal. Karena nggak ada pemain yang bisa bermain kreatif gitu. Hilangnya Saka apalagi kan. Saya pernah mengatakan bahwa Arsenal itu bergantung kepada Bukayo Saka. Dan ternyata Saliba mendapatkan kartu merah padahal wasit sebelumnya memberikan hanya kartu kuning. Banyak yang memperdebatkan keputusan dari wasit. Kalau menurut saya, ya memang keputusan ini bisa diperdebatkan, tapi inilah standar ganda dari wasit-wasit di English Premier League atau juga yang berada di ruang VAR. Karena pada saat Saliba melakukan pelanggaran itu kalau nggak salah kepada Evan Nilsson, sebetulnya jarak dari Evan Nilsson ke kotak penalti dari Arsenal itu masih cukup jauh. Jadi belum tentu juga dia akan bisa mencetak gol. Mungkin menciptakan peluang bisa, mungkin langsung syuting gitu bisa, tapi belum tentu juga dia mencetak gol, jaraknya itu masih jauh. Tapi oke lah, wasit langsung memberikan kartu merah setelah ada masukan dari ruang VAR dan setelah dia melihat ya monitor di pinggir lapangan. Tapi kenapa Tosin itu, pemain dari Chelsea yang juga melakukan pelanggaran yang serupa kan artinya mirip tapi tidak sama ya, kepada Jota kok hanya mendapatkan kartu kuning? Banyak yang mengatakan karena ada Colwill. Ya betul ada Colwill, tapi sebetulnya pergerakan dari Jota itu sudah begitu ideal untuk dia melanjutkan pergerakannya sampai ke kotak penalti Chelsea. Jadi memang saya selalu katakan bahwa ada standar ganda dari para wasit yang bertugas di EPL. Sebelumnya pada saat saya mengatakan seperti itu, saat Trossard itu mendapatkan kartu merah lawan City, banyak di antara teman-teman yang memberikan komentar-komentar negatif dengan mengatakan saya tidak objektif. Tapi ternyata kan sekarang terbukti. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bukan karena kartu merah Arsenal kalah, enggak. Permainannya memang butut, sorry to say, kacau banget permainannya, dan memang tinggal menunggu waktu lah Bournemouth mencetak gol. Dan itu golnya juga kalau kita lihat berkelas ya, pada saat mereka bisa mencetak gol dari Christie itu kan, dari corner kan, wah berkelas banget. Kita lihat set play-nya rapi. Arsenal cuma bisa menciptakan 2 peluang, satu dari Merino yang off target, satu lagi shooting dari Martinelli yang saya gak ngerti kok dia bisa miss itu, padahal udah ada kesalahan dari Kepa itu. Wah sayang banget itu dia miss, harusnya itu dia cetak gol. Dan kemudian Bournemouth bisa kembali mencetak gol setelah ada giveaway dari Kiwior, dia salah passing ke belakang kan, dan kemudian dijatuhkan itu Evan Nilsson, dan Bournemouth bisa mencetak gol kedua dan melengkapi kemenangan. Yang bisa kita pelajari dari pertandingan ini, bahwa sebetulnya Arteta itu sangat bergantung kepada para pemain
inti dari Arsenal. Jadi sebetulnya sistem dia itu gak akan jalan kalau gak ada pemain inti. Ini beda, kalau Pep Guardiola itu gak ada pemain intinya juga sistemnya jalan. Jadi artinya Arteta terbantu dengan kualitas pemain yang Arsenal punya. Bukan dengan sistem permainannya, karena pada saat Saka absen, Odegaard absen, kemudian pada saat ada kartu merah, ya dia tidak punya plan B. Dan ini untuk ketiga kalinya ada pemain Arsenal mendapatkan kartu merah, kemudian mereka gagal meraih kemenangan. Sebelumnya lawan Brighton, kemudian lawan City, dan juga kali ini lawan Bournemouth. Artinya Arteta itu sebetulnya sistemnya bergantung kepada para pemain dan dia tidak punya plan B. Ya, saya pikir ini bisa saja musim terakhir dari Arteta jika dia tidak bisa mempersembahkan trofi bagi Arsenal. Karena sejauh ini setelah manajemen Arsenal kalau nggak salah mengeluarkan dana sebesar 700 juta pounds untuk membeli pemain, Arteta baru bisa mendapatkan satu trofi yang prestisius, yaitu Piala FA. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan terakhir antara Liverpool versus Chelsea yang merupakan big match. Dan saya pikir Chelsea sial juga ya, tidak bisa mendapatkan poin. Karena secara permainan Chelsea bermain sangat rapi, mereka berani attack, mereka berani melakukan banyak pergerakan individu ke ruang pertahanan dari Liverpool, tapi masalahnya adalah defense mereka yang agak grogi pada saat ada Salah, Jota, atau juga pemain lain dari Liverpool yang menyerang ke lini pertahanan mereka. Jadi banyak sekali kesalahan dilakukan oleh Tosin atau juga oleh Colwill, dan seperti yang tadi saya katakan, Tosin tuh gak mendapatkan kartu merah, ya itu juga sudah bagus, karena sebelumnya kan si Saliba mendapatkan kartu merah. Jadi memang secara permainan Liverpool itu hanya mengandalkan counter attack karena pressing yang masif dari para pemain Chelsea, dan juga para pemain Chelsea itu menikmati jalannya pertandingan. Mereka bermain all out. Tapi kan bermain indah bukan merupakan solusi bagi Chelsea jika mereka ingin bersaing di papan atas. Mereka harus bisa mendapatkan poin, bukan cuma bermain sepak bola indah. Nah, saya melihat Colwill dan Tosin itu banyak melakukan kesalahan pada saat ada pergerakan individu dari Jota atau juga Salah, dan kemudian dari Darwin Núñez. Dan memang itu adalah pelanggaran lah dari Colwill. Sebelumnya dia juga melakukan pelanggaran, tapi wasit tidak memberikan penalti ya kepada Liverpool yang dia melakukan pelanggaran kepada Salah. Kali ini penalti dan Salah bisa mengeksekusi dengan baik. Kemudian Chelsea di babak kedua keluar menyerang, Jackson bisa mencetak gol. Wadah gol, ini golnya cantik banget. Dan kita lihat kreativitas dari para pemain Chelsea bagus sehingga mereka terus-menerus bisa menciptakan peluang. Tapi akhirnya Liverpool bisa mencetak gol pada saat ada umpan dari Salah ke Curtis Jones. Dan saya melihat di sini ada kesalahan dari Sanchez yang tidak cepat keluar dari garis gawangnya untuk menutup ruang sehingga Curtis bisa mempersembahkan kemenangan. Liverpool di pertandingan ini pelatih mereka luar biasa memilih Curtis Jones untuk bermain, dan Curtis Jones bermain sangat baik. Bahkan hampir saja Liverpool mendapatkan penalti kedua di babak pertama pada saat Curtis Jones dianggap dilanggar oleh Sanchez, tapi ternyata pas dicek dia terlalu mudah terjatuh, dan Chelsea kemudian hampir saja mencetak gol menyamakan kedudukan dari Nkunku, tapi akhirnya mereka harus mengakui kemenangan dari Liverpool yang bermain defense and counter attack. Ngeri loh, ini taktik dari pelatih mereka Arne Slot. Pada saat dia melihat tim lawan itu berani bermain terbuka, berani menekan, dia meminta para pemain disiplin di pertahanan, jangan kecolongan, tapi counternya harus cepat, memanfaatkan kecepatan dari Salah. Jadi Salah adalah pemain kunci di pertandingan ini karena dia mencetak satu gol dari penalti dan dia memberikan assist yang mahal kepada Curtis Jones. Itu saja analisis yang bisa saya berikan, teman-teman. Kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan dari English Premier League, tapi sementara ini feeling saya Liverpool, Arsenal, dan juga City ditambah kuda hitam Aston Villa adalah 4 tim yang akan bersaing di papan atas, dan saya harapkan Chelsea dan MU juga bisa bangkit untuk meramaikan persaingan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.